Selamat semuanya, welcome to the Midnight Story. Bersama gue Markus yang akan menemani kalian pada malam hari ini. Pada episode kali ini gue akan membahas tentang Perang Jawa atau sebutannya adalah Perang Kuning yang merupakan dampak peristiwa Geger Pacinan pada episode sebelumnya. Nah, jika kalian belum nonton peristiwa Geger Pacinan, linknya akan gue letakkan di pojok kanan atas ya. Nah, peristiwa Geger Pacinan yang terjadi di Batavia merupakan sebuah peristiwa yang membuat banyak orang-orang Tionghoa melakukan perlawanan dan pembalasan. Namun, usaha mereka berakhir sia-sia. Banyak korban berjatuhan, mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia. Bahkan banyak kerusakan yang mengakibatkan kerugian materi hingga juga moral, yang akhirnya menimbulkan sebuah perang besar yang merambat ke seluruh daerah di Jawa, yaitu Perang Jawa. Nah, bagaimanakah peristiwa yang terjadi di Batavia ini justru melebar sampai menimbulkan perang besar, yaitu Perang Jawa? Mari kita bahas. Perang Jawa atau sebutannya Perang Kuning adalah perang yang terjadi pada tahun 1741 sampai tahun 1743. Perang ini meletus mulai dari Batavia dan melebar ke seluruh daerah Jawa. Bahkan perang ini juga ikut melibatkan orang-orang Madura hingga orang-orang Bugis. Setelah peristiwa Geger Pacinan resmi berakhir pada tanggal 20 November tahun 1740, ternyata masih banyak terjadi pembantaian dalam skala kecil di sejumlah wilayah. Yang akhirnya banyak sisa-sisa orang Tionghoa yang masih hidup kemudian menyelamatkan dirinya ke berbagai macam daerah. Nah, para orang Tionghoa ini melarikan diri ke daerah Kampung Melayu, Pulau Gadung, Tanjung Priok, dan Sukapura untuk berkonsolidasi dengan pasukan pemberontak di daerah Bekasi dan Karawang. Nah, mengetahui hal tersebut, VOC pun langsung mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Abraham Rose untuk mengejar Kapitan Sepanjang dan pasukannya. Karena terdesak, akhirnya Kapitan Sepanjang pun menyingkir ke wilayah daerah Kerajaan Mataram. Akhirnya pada tahun 1740, Kapitan Sepanjang dan pasukannya tiba di daerah Lasem. Tiba di Lasem, mereka pun langsung ditolong oleh seorang priai putra mantan Bupati Lasem, yaitu Raden Panji Margana. Selain itu, para rombongan pemberontak ini juga diizinkan membuat pemukiman di Sungai Kemandung, Pereng, dan Soditan oleh Adipati Lasem yang baru. Orang itu adalah Tumenggung Widianingrat alias Oi Ing Kiat, yang merupakan seorang keturunan Tionghoa pertama di Lasem. Karena pada saat itu diketahui ternyata daerah Lasem memiliki banyak populasi orang Tionghoa di sana. Selanjutnya pada tahun 1741, VOC mendirikan kantor dagang mereka di daerah Rembang dan Jepara. Selain itu, VOC juga mengangkat Hang Bei Hanggoyono sebagai Adipati Rembang, yang tentu saja tindakan ini membuat Tumenggung Widianingrat sangat marah. Karena menurutnya, VOC sudah sangat memberikan ancaman bagi Adipati Lasem. Tidak tinggal diam, Raden Tumenggung Widianingrat pun dan Raden Panji Margono pun membangun kekuatan militer yang terdiri dari etnis Tionghoa dan juga Jawa. Nah, akhirnya rencana penyerangan VOC pun dimulai. Raden Panji Margono mulai menyusun strategi untuk menyerang melalui pelabuhan. Lalu mereka juga diketahui meminta bantuan pada milisi Arya Mataram dan Raden Purbaya yang pasukannya berada di hutan Bloda, Purwodadi, dan juga Pati. Nah, selain itu juga ada seorang Tionghoa yang memiliki usaha tegel dan juga ahli bela diri yang bernama Tan Ki Wei yang akan memimpin pasukan untuk menyerang VOC di daerah Jepara. Nah, ada juga seorang kiai bernama Ali Diadlawi. Nah, beliau ini merupakan seorang ulama pada abad ke-18 yang mengelola sebuah pesantren di daerah Purikwak di selatan Masjid Lasem. Nah, beliau ini berperan dalam penyerangan barak-barak militer VOC di daerah kota pesisir Jawa. Nah, akhirnya setelah persiapan yang sudah matang, pasukan Lasem pun mampu mengalahkan pasukan VOC yang saat itu berada di Rembang. Nah, setelah Rembang berhasil dikuasai, penyerangan pun berlanjut ke markas VOC di Juwana dan juga daerah Jepara. Nah, namun nih, penyerangan kali ini justru mengalami kegagalan. Karena kekuatan militer VOC di Jepara dan Juwana ternyata lebih besar daripada di Rembang. Dan diketahui juga karena mengalami kekalahan, maka pasukan Lasem pun membaginya menjadi dua pasukan. Jadi setelah kalah itu mereka pun langsung membagi dua pasukan untuk menyerang di bagian masing-masing titik lemah VOC pada saat itu. Nah, pasukan pertama dipimpin oleh Raden Tumenggung Widianingrat dan Raden Panji Margono. Nah, kelompok mereka ini akan menyerang daerah Juwana, lalu pasukan kedua ini dipimpin oleh Tan Ki Wei yang kelompok ini tuh berfokus untuk menyerang di daerah Jepara. Nah, peperangan kali ini justru berfokus di daerah pelabuhan saja, karena pasukan Lasem ini diketahui nggak mampu menembus pertahanan VOC. Nah, pertempuran pun berjalan dengan sangat sengit. Nah, akhirnya rombongan yang dari Lasem pun berakhir kalah
dan Kangewe pun diketahui berakhir gugur di pertempuran ini. Nah, akhirnya pasukan yang berhasil selamat pun kembali ke Lasem. Untuk meninggalkan jejak, Tumenggung Widyaningrat pun meminta para pasukannya untuk bersikap normal seperti penduduk biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi para pasukan VOC. Nah, selain itu juga Tumenggung Widyaningrat juga membuarkan para pasukan pemberontak. Lalu Tumenggung Widyaningrat pun selanjutnya menuju ke daerah Mataram untuk melaporkan peristiwa penyerangan di daerah Rembang, Juwana, dan juga Jepara, bahwa semua peristiwa itu tidak ada hubungan dengan dirinya maupun rakyatnya. Namun Pakubuwono II yang mengetahui laporan tersebut mengetahui bahwa laporan itu adalah sebuah kebohongan yang dibuat oleh Tumenggung Widyaningrat. Karena ternyata Pakubuwono II ini telah bekerja sama dengan VOC. Akhirnya karena diketahui berbohong, Tumenggung Widyaningrat pun dipecat dari jabatannya dan diturunkan menjadi Mayor Tintular, sebuah jabatan boneka buatan Belanda. Akhirnya pada tahun 1743, daerah Lasem pun resmi jatuh ke tangan VOC. Lalu Tumenggung Widyaningrat pun dan Raden Panji Margono pun serta rakyat Tionghoa lainnya pun tidak luput dari pengawasan VOC karena diketahui laporan pemberontakan waktu itu membuat VOC itu semakin curiga ke Tumenggung Widyaningrat dan juga Raden Panji Margono, serta terutama pada rakyat Jawa dan juga rakyat Tionghoa yang saat itu ada di daerah Lasem tentunya. Nah, namun pada tahun 1750, Tumenggung Widyaningrat dan Raden Panji Margono serta Kiai Ali Badawi itu kembali menyerang markas Belanda di daerah Rembang atau disebut markas VOC ya. Mereka itu memimpin pasukan Tionghoa dan Jawa dan juga para santri ikut dalam penyerangan ini. Namun apakah berhasil? Namun ternyata penyerangan kali ini tidak mengalami keberhasilan, justru mengalami kegagalan. Karena pada akhirnya Tumenggung Widyaningrat dan juga Raden Panji Margono berakhir dengan gugur dalam medan perang. Dan dengan gugurnya kedua tokoh ini, maka Perang Kuning pun resmi berakhir. Dan itulah akhir kisah Perang Kuning, sebuah perang besar yang terjadi akibat peristiwa kegerpacinan. Mungkin awalnya sebuah perang yang berawal dari sentimen negatif orang VOC terhadap orang Tionghoa, yang justru malah melebar sampai ke semua daerah Pulau Jawa. Maka pesan gue dari episode kali ini adalah ketika kita memilih melawan sebuah penindasan, maka perbedaan cara bukan lagi sebuah persoalan. So, sekian dulu episode pada malam hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Dan serta juga jangan lupa share ya video ini kalau kalian suka. Dan kalian kalau misalkan punya pengalaman horor pribadi, boleh banget kirim ke email gue ke javamen181998@gmail.com. Linknya akan gue taruh di deskripsi, jadi kalian bisa kirim ke sana. Dan jangan lupa follow Instagram gue di brian.markus dan follow Instagram juga The Midnight Story di @the.midnight.story. So, sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.